Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, sebagai orang percaya yang normal, maka kita akan hidup dalam kemurahan dan kebajikan Tuhan setiap hari. Bukan kadang-kadang, tetapi selalu hidup dalam kemurahan Tuhan. Arti dari hidup dalam kemurahan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Padahal kita tidak dapat atau tidak layak untuk menerimanya. Contoh, keselamatan dan hidup kekal itu diberikan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup misalnya, kita tidak sanggup membayarnya, namun kita memiliki juga. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi ingat sahabat Galilea, hidup dalam kemurahan Tuhan bukannya meniadakan tantangan, namun kita akan menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Sebab itu marilah kita hidup hanya bersandar dan melekat kepada sumber kemurahan itu. Terhubung kepada sumber kemurahan. Sebab hubungan mendahului fasilitas. Amin. Karena itu kalau saudara baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di sana dimulai dengan kalimat ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, dan seterusnya. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan, maka ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa hubungan mendahului fasilitas. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan berikan fasilitas kepada kita. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan seseorang konglomerat begitu saudara, maka dia juga akan memberikan fasilitas kepada kita. Nah, dalam Roma pasal 9 ayat 13, di sana dikatakan begini, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Saudara jangan buru-buru saudara artikan bahwa Tuhan itu pilih kasih, mengasihi yang satu tetapi membenci yang lain. Bukan begitu saudara. Tetapi kalau kita membaca ayat 13 dari Roma pasal 9 itu, kita harus bertanya begini, kenapa Tuhan mengasihi Yakub lebih daripada Esau? Jawabannya adalah karena Yakub lebih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan daripada Esau. Sekali lagi, saudara, kenapa Tuhan mengasihi Yakub lebih dari Esau? Karena Yakub memiliki keintiman, hubungan yang spesial dengan Tuhan daripada Esau. Karena itu saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan saat Yakub melarikan diri karena takut hendak dibunuh oleh Esau. Dalam pelariannya itu ia tertidur dan kemudian ia bermimpi bertemu dengan Tuhan di Luz. Tuhan berjanji memberikan apa? Kemurahan kepada Yakub. Usahanya berhasil, punya anak yang banyak dan lain sebagainya. Nah, dalam mimpi itu Yakub melihat tangga dari bumi ke surga dan ada malaikat yang turun naik dari tangga itu. Ini mengartikan kepada kita bahwa bangun hubungan dulu antara bumi dan surga. Amin. Jadi kita harus membangun hubungan antara bumi dan surga. Ya, melalui apa? Melalui doa. Amin. Dan melalui doa itu, maka kita akan terhubung ya dengan surga,
Dan karena itu kita akan melihat ada malaikat yang turun naik, yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan fasilitas kepada kita. Nah, saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kemurahannya dengan porsi yang lebih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan bagi kami untuk belajar hari ini bahwa harus memiliki keintiman atau hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga fasilitas surgawi akan kami nikmati saat kami berada di bumi ini. Kami percaya itu, dan karena itu Roh Kudus memberikan kami semangat untuk terus memiliki hubungan yang spesial dengan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.